show you something. Jadi kita ngomongnya semuanya global aja. Iya. Jadi kita mengalir aja. Oke. Ya, oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat Unsap TV, kembali di obrolan kampus berpengetahuan yang selalu bergizi, mengedukasi dan syarat dengan motivasi. Dan tamu kita kali ini, sebentar, saya awali dulu dengan ini ya, dengan Sumedang dulu ya. Boleh. Kalau di Sumedang itu ada jalan yang nama Jalan Arif Rahman Hakim. Ya, mengenang kita seorang pahlawan reformasi ya. Reformasi ya? Ya, reformasi betul. Tapi tamu kita kali ini bukan Arif Rahman Hakim tentunya, tapi Bapak Arif Rahman Sudrajat. Siap. Doktor ya. Insya Allah. Dokter. Ya. Saya manggilnya Dok Iya. Arif Rahman Ya. atau Sudrajat. Ajat atau Ajat. Arif aja lah. Arif aja ya. Arif ya. Kenapa kita seragaman? Kita lagi ada momen mungkin ya. Ada momen ya. Iya, Momen apa sih ini? Kita juga dikasih seragam nih alhamdulillah ya. Ya katanya ini kita lagi PKKMB katanya. PKKMB. betul. PKKMB itu apa? Arif. Duh, saya lupa lagi sebenarnya. Pokoknya pengenalan kampus ya, pengenalan kehidupan kampus ya. kehidupan Oke. kampus lah, Ada temanya juga kan ya? Ada temanya. Ada temanya juga. Iya, betul. Bocoran dong temanya. Intinya tentang bagaimana edukasi tentang sampai dengan kampus itu sampai dengan tingkat global lah seperti Tingkat itu ya. global. Tentang bagaimana raihan tentang MBKM. Kalau saya lagi hangat aja tentang MBKM seperti itu. MBKM itu kampus Merdeka tadi? Iya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. seperti Ngomong-ngomong global, berarti Unsap juga mau mengglobal dong ya? Ya harus global. harus. Oke, Kang Arif, kawit di mana? Kawit di Situraja. Situ Raja. Situ King. Ya. Situ King. Situ King. Hei, warga Situ Raja. Ini ada ada Kang Arif nih ya. Oke, Kang Arif dari kecil di Situ Raja. Situraja kecil. Lahir tahun berapa? 84. 84. 84. Beda 10 tahun. Iya, Juga orang 84. Ayo geus kita sok karasa kalau teh. Heeh. Kalau gitu Om biasa aja Om. Teh kamari mah bintang tamu sebelumnya soalnya lebih tua dari saya. Sekarang mah. Gak apa-apa ya Karif Oke, ya. nggak apa-apa. Tapi saya senang sekali masih muda ya. Kelahiran 84, berarti sekarang usia berapa? Ya November ini ke 38. 38. Udah doktor. Alhamdulillah. Dan sekarang para sobat Unsap TV, beliau adalah Wakil Rektor 1 bidang akademik ya, Iya, di Universitas 11 April. Luar biasa ngorekennya guys jadi Wakil Rektor. Kuasa Allah semuanya. Kuasa Allah. Iya, kuasa Allah semuanya. Alhamdulillah. Jadi tentu itu ada perjuangan ya. Kak Arif. Jelas kalau pasti ada proses sih. Ada proses. Ada prosesnya. Berarti kita ngobrolin dulu pendidikan ya. Boleh. Kecil di Situraja, SD di Situraja juga. Betul, Situraja SD juga. di Situraja Semuanya sampai juga. dengan SMA di Situraja. Di Situraja. Betul. Kuliah S1? Kuliah di STIA. Di STIA, enggak di Situraja. Enggak ada. Enggak ada. Om. S2. S2 masih di sini juga di STIA. Di sini juga. Iya. Dan S3? Di Unpad. Seandainya di Unsap ada S3 pasti Kang Arif ini juga. Iya, pasti seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita doakan. Amin. Kan Kang Arif nanti ini yang Insya di bidang akademik ya. Ya Bisa. siapa tahu kita bisa membuka program untuk yang S3 ya. Kalau ke memang depannya. program S3 ya memang kita sudah ada dalam program proker Sudah- lah. Sudah sudah ada ada masuk ke proker. training. Ya, cuman memang kita baru realisasinya kepada magister dulu Om. Magister dulu yang kita memang ingin diratakan dulu di tiap prodi kita harus ada S2-nya, ada magisternya Wah, seperti itu. visioner betul ya. Visioner menatap Insya ke Allah. depan gitu ya. Mudah-mudahan. Kalau menatap ke belakang takutnya ya tiguling Om gitu. Seperti itu. Udah menikah? Udah alhamdulillah. Sayang sekali sudah menikah. Masa Om mau? Ente imah bisa banyak gitu Asa ya. jadi jumlahnya gitu kan. Aduh ya Allah. Anak. Anak alhamdulillah sudah 2. Alhamdulillah dua saja atau mau nambah lagi? Untuk sampai dengan detik ini 2 aja dulu. Dua aja dulu. ikut Udah program pemerintah. Sekolah? Yang satu kelas 5 SD, yang Kelas satu 5 masih SD, 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Oke. Rencananya mau dikuliahkan di Unsap juga? Rencananya seperti itu. Iya. Kalau memang tapi kayaknya agak prodinya belum ada. Tapi Prodinya nanti kita belum coba. ada. Mudah-mudahan nanti kalau Iya. udah gede mah prodinya udah ada ya. Ingin di psikolog katanya. Psikolog. Iya, ingin Aduh, psikolog. alhamdulillah. Nah, tentunya kan kemarin saya dengan salah satu bintang tamu ya mengupas bahwa kampus itu kan tidak cuman hard skill. Nggak melulu kuliah di dalam kelas, tapi kan juga ada soft skill-nya. Dan kita juga dilengkapi dengan dengan berbagai macam organisasi kemahasiswaan ya. Iya. Saya pengen tahu dong, kalau pencapaian seperti ini pasti ini ada penguatan soft skill nih di Kang Arif nih. Nah, kira-kira organisasi apa aja sih yang diikuti mulai dari dulu nih ya? Oh iya, iya. Dari SMA nggak apa-apa lah Boleh. cerita ya sampai sekarang nih.
Ya kalau tapi nggak berarti lebay ya Om ya. Saya memang dari SD memang Cibai, menyukai dengan organisasi memang ya, seperti itu dari mulai ikutan dokter kecil ya. Dokter kecil? Ya waktu itu kan ada perlombaan dokter kecil seperti itu. Kenapa sekarang nggak jadi dokter? Oh dokter, dokter. Sekarang udah dokter kecil berarti ya, bukan dokter kecil. Jadi waktu di SD juga alhamdulillah ya kalau ketua kelas seperti itu aktif terus SMP-nya di ketua OSIS, terus juga ketua Paskibra di SMA, ketua OSIS juga, dan di tingkat perguruan tinggi ya ketua senat. Ketua senat itu memang kalau untuk yang di ranah pendidikannya seperti itu. Itu kalau yang luarnya ya di KNPI. Masih, terus juga kemarin pernah menjadi ketua harian di salah satu pengcap di KONI ya, untuk di PGSI, terus juga PGSI Persatuan Gulat Seluruh Indonesia. Gulat? Iya di Gulat. Saya tahunya tuh cuma PGSD, di FKIP. Bukan PGRI ya. Bukan. Tapi ini PGSI, Gulat. PGSI, ya. Emang Gulat. pernah atlet Gulat? Bukan pernah sih, kebetulan waktu itu kita ikut dalam sebuah pelatihan karena kebetulan saya yang ikut, jadi ya setidaknya mungkin bukan kepaksa ya, dicoba dipaksakan aja gitu. Tapi ya alhamdulillah ada ada hasil lah, ada hasil ketika kita digabung dengan aktivitas yang ada di luar, dengan yang di kampus, karena kita kan ambil atletnya itu dari kampus sebagian besar. Saya pun jaga jarak ya, saya tadi geser dulu. Siap. Bisa kabanti? Iya siap. Aman Om. Aduh kamari jaga jarak teh jeung Pak Dr. Asep. Oh Pak Asep itu kan boxer, ya itu. Sekarang Gulat. Ya. Aktivitas nih, kan kebayang sibuk nih jadi wakil rektor ya. Apalagi Unsap kan ini baru 1 tahun ya di sekitar saya. Betul. Nah sekarang ini gimana sih cara kita mengelola waktu nih ya, mengelola waktu Kang Arif antara tadi kegiatan yang banyak, organisasi, dan katanya sekarang sebagai asesor juga ya? Alhamdulillah ya. Asesor apa tuh? Asesor di Ban SM Jawa Barat dan asesor penggerak Indonesia. Oke, itu ngatur waktunya gimana itu? Ya kalau untuk masalah itu memang sih agak lumayan keteteran untuk saat ini Om. Tapi kebetulan kan kita coba, kan kita juga di ilmu administrasi itu belajar untuk memanage manajerial. Akhirnya kita coba untuk memplotting mana yang berdasarkan skala prioritas. Betul. Karena kan kita juga kemampuan manusia itu terbatas Om. Apalagi fisik kita seperti itu. Untungnya dari kecil dia terbiasa berorganisasi. Jadi memanage diri itu lebih enak seperti ya Kang Arif ya. Luar biasa nih ya. Ngatur waktu, aktivitas pokoknya tidak ada yang terbengkalai ya. Alhamdulillah. Katanya suka nulis buku nih. Aduh, kalau suka, saya pokoknya nyari-nyari bocoran terus nih ya. Kalau suka enggak Om, terpaksa sebenarnya itu. Terpaksa, bukan hobi ya. Hobi saya kamu apa? Hobi nulis buku. Jujur saja karena saya juga kurang suka untuk membaca Om. Jadi saya memaksimalkan waktu kuliah atau pembelajaran itu maksimal hanya daripada untuk menyimak atau mendengar langsung di kelas. Kalau saya jujur aja kelemahan saya pribadi itu adalah membaca. Kurang sekali. Tapi bisa nulis buku, bisa kan ini? Dipaksa itu. Orang dipaksa gitu ya. Jadi berarti notnya ada yang maksa gitu, yang nyeret gitu. Hanya alur sebagai sekian profesi saat ini. Profesi ya. Jadi memang ada tuntutan profesi yang mengharuskan kita menulis karya buku apa aja nih. Sekarang kalau yang awal itu adalah daripada tentang akreditasi sekolah di SMK waktu yang pertama, yang kedua adalah tentang bagaimana good government, good government. Yang ketiga adalah tentang bagaimana manajemen strategis, itu sesuai dengan disertasinya di manajemen strategis. Yang keempat teori organisasi, dan yang sekarang diproses adalah perilaku organisasi yang sekarang lagi diproses. Waduh, sekarang masih proses. Katanya teresep, tapi produktif kan. Kebetulan ada juga yang memverifikasinya ya Pak Agre ya itu. Ada verifikasinya. Iya Pak Agre. Alhamdulillah ya. Teman saya ada. Oh gitu ya. Bahkan kalau sama Pak Agre kadang-kadang makanya saya menghindar kalau Pak Agre jadi bintang tamu. Jangan saya hostnya ya. Kenapa? Bisi 11-12 gitu kan. Cuman satu lagi yang belum verifikasi dan hilang datanya. Maksudnya bukan hilang, nggak muncul. Muncul. Dan satu lagi mohon doanya mungkin nanti Oktober kita launching untuk ini tentang satu lagi tentang perilaku organisasi ya, tapi masih dalam proses editing seperti itu. Dan dengar-dengar juga kemarin saya lihat ya di peringkat Sinta ternyata Kang Dokter itu di Unsap nomor 1 ya? Enggak, Bu. Yang nomor 1 itu kan Pak Dekan FTI. Nomor 1. Tapi kan suka 11-12 gitu. Saling salip menyalip tuh ya. Gitu. Itu rahasianya apa tuh? Untuk bisa terus produktif. Tadi nulis buku banyak. Sekarang berarti kan banyak nulis jurnal kan? Iya. Itu emang harus jadi dosen kayak gitu? Betul, karena itu adalah bagian daripada Tridharma. Om. Ya kan ada pengajaran atau pembelajaran, penelitian dan pengabdian. Yaitu harus direlevansikan kepada publikasi karya ilmiah. Selain daripada buku tadi kan harus didiseminasikan. Seperti itu. Dari kapan sih jadi dosen?
tertera di TMTSK itu 2012. 2012 jadi 2012, dosen. betul. Terus kira-kira untuk di struktural di Unsap atau dulu bukan Unsap dulu ya? Belum. Sekolah tinggi. Sekolah tinggi ya. Iya. Itu tahapannya gimana sih sehingga sampai sekarang bisa jadi Warek 1 loh? Awalnya sih saya hanya sebagai staf Om. Saya staf di waktu itu di STKIP 11 April maaf ya. Di waktu itu staf, lalu berlanjut menjadi Kasubag, lanjut menjadi kepala UPT di penelitian pengabdian, dan ya saat ini ya menjadi wakil rektor seperti Jadi itu. ada tahapannya juga. Iya. Kalau dosen tetap sendiri home base-nya di mana? Di FISIP. Di FISIP ya. Di FISIP. Oke. Pantesan ya buku-bukunya teori organisasi itu ya. seperti itulah. Good governance ya. Iya. Luar biasa ya. Orang Biasa di luar. Biasa di luar. Oke, melihat perkembangan Unsap nih, Arif ya. Kan tadi kita sama-sama di acara PKKMB ya. Betul Om. Nah, luar biasa. Eta ruangan sampai teh cukup. Betul, sampai sekarang masih di luar juga, ada yang di luar. Masih ada yang di luar juga. nggak bisa Nyambungnya tadi biasa di luar ya, sekarang ada. Ya itu makanya biasa di luar. Ya gitu, seperti itu. Kira-kira pastinya kan ada strategi khusus nih dari tim ya, dari rektorat, kok bisa pencapaian ini sampai seperti ini nih. Ini luar biasa. Luar biasa. Itu volume tolong dikecilin tuh ya. Itu bagian dapur. Ya, ada iklan. Ada iklan dulu. Itu nyeruput sesuatu sampai seperti itu. Pak Arif baru itu lah mah. Iya, itu kan minum. Oh, Kita juga minum. minum. Oke. Bismillah, Minum dulu nih. Ini sengaja dilepas ya. Ya, ngabibita sih soalnya kita belum ada yang masuk ya sekarang. Mudah-mudahan tidak ada yang Tapi masuk. pelan-pelan minumnya ya, jangan sampai kayak keruh Iya, tadi ya. nanti kebesekan. Udah. Kopi mah. Gimana nih balik lah karena tadi Ya. Aduh ya Allah. Nanti mah rame di sini rame nanti mah rame ya. Iya. Betul. Ya kalau strategi sih Om, kita memang nggak bisa parsial Om ya. Jadi semuanya berkat kerjasama semuanya sih, semua pihak ya. Tidak bisa kita satu persatu, nggak bisa kita klaim itu, karena yang jelas adalah kerjasama yang baik di semua pihak, semua lini, dan tentunya adalah yang jelas adalah atas kuasanya, atas izin yang kuasanya, karena kita nggak bisa atau kalau kita hanya menyebutkan hanya ikhtiar kita, memang kita hanya wajib ikhtiar yang maksimal, kita nggak bisa gitu, meskipun ya ini sangat luar biasa Om gitu, kita sudah sampai di 1.600 Om. Ya Om ya, apa sih ya kia pangintan A-nya maksudnya. Ya 1.600 lebih itu kan capaian yang luar biasa gitu. A ya biasanya kan kita nggak seperti itu. Nah itu mudah-mudahan jadi standar awal gitu. Mudah-mudahan nanti kedepannya nggak turun lagi. Karena kita kan dilihat dari sisi prodi ada yang masih kategorinya yang ada masih kurang lah, dalam artian harus dibangkitkan kembali itu yang harus kita. Itu kan yang pasti kan kesulitan sekarang gini. Dulu kan Kak Arif misalnya sebagai home base-nya di FISIP, kita ya berjuang untuk meningkatkan mahasiswa baru FISIP aja yang dibanyakin kan. Tapi kan sekarang sebagai tanggung jawab sebagai Warek 1, berarti kan kita membawahinya ada 6 fakultas, ada berbagai macam latar belakang yang berbeda kan. Mungkin juga cara termasuk dalam PMB pembinaan kemahasiswaan juga pasti beda itu kan. Berarti Kang Arif harus siapin ya. Ya mau nggak mau itu kan tuntutan. Tuntutan ya. Jadi kalau kita misalkan tuntutan ya kan udah namanya amanah, kan kalau sudah diamanin, kalau kita terima amanah ya kita coba maksimalkan gitu aja. Nah, di bidang Warek 1 sendiri, itu lingkup kerjanya itu seputar apa aja sih? Lingkup kerja adalah yang jelas adalah tentang jelas akademik ya. Akademik yaitu dari mulai tentang kurikulumnya, terus juga bagaimana penataan imbasnya kepada SDM-nya juga, bukan kan meskipun itu yang lebih kenanya ada ke Warek 2 gitu ya, bidang 2, tapi kan kita juga kena dari SDM-nya, yaitu disebut dengan dosennya, ada tekniknya. SDM-nya lebih ke dosen ya. Dosen kita bukan support ya. Bukan, karena itu kan penyebaran untuk ketika kurikulum dibuat sampai dengan menjadi mata kuliah dan sebagainya, penyebaran sampai dengan bagaimana aplikatif di pembelajaran di kelasnya, yaitu kan memang di ranah kami gitu, ranah di Warek 1 seperti itu. Selain kebijakan dari akademik itu sendiri ya, kebijakan akademik sendiri. Nah gini, kalau kita melihat sekarang kebijakan akademik ya, Pak Arif ya. Aduh Pak, asal lebih kolot nih. Di Arif pas atau pantas ya Kak Arif ya. Jadi untuk kebijakan akademik sendiri, kan kita menyatukan berbagai macam latar belakang yang berbeda nih. Ini menyatukannya gimana nih? Dari perbedaan sekolah tinggi sekarang jadi satu universitas. Sekarang harus satu komando di bawah universitas nih. Nah,
Pertanyaan yang sangat sulit sekali. Sulit ya? Sulit. Saya ganti pertanyaannya? Nggak usah, kita coba aja gitu kan. Karena kan kalau kita menemukan kesulitan berarti kita harus mencoba untuk menerjemahkan kesulitan itu. Merubah dari apa yang menjadi kesulitan menjadi peluang dan menjadi sesuatu kekuatan yang maksimal. Jadi jangan dulu ini ya, jangan a priori dulu terhadap kata sulit ya. Kalau kata sulit terbiasa maka kemungkinan besar kita selalu beraktivitas sulit juga. Itu seperti yang diungkapkan oleh John Weber ya dari Prancis, bahwa kita jangan suka menyukai mengingat kepada keterbatasan kita gitu kan ya. Terus juga menyukai kelemahan orang lain, apalagi menginformasikan kelemahan orang lain. Dan itu memang saya coba secara pribadi jangan seperti itu. Seperti itu. Dan yang pastinya perbedaan-perbedaan ini ketika berhasil disatukan ya menjadi satu kesatuan, dan ini bisa melahirkan kekuatan yang luar biasa ya Kang Arif. Harus seperti itu. Sekarang ya untuk Unsap sendiri ada beberapa standar yang tentunya ditingkatkan dan lebih bagus. Di antaranya untuk ijazah sendiri ya, untuk lulusan nanti itu akan seperti apa? Ya, ijazah kita langsung coba menggunakan atau bekerja sama dengan salah satu perusahaan yaitu dari Peruri, karena kita ingin safety lebih ya, meskipun kan kita nggak tahu masalah nanti sisi keamanan itu kan setiap orang kalau diberikan keamanan ini mungkin orang kalau emang niat kurang baik pasti mau berpikir lagi, tapi kan minimal kita ada kurang lebih 9 security dari ijazah tersebut, sehingga ya minimalisir lah, mudah-mudahan minimalisir daripada nanti kalau pemalsuan ijazah dan lain sebagainya. Peruri itu yang mencetak uang itu ya? Betul. Ya. Berarti ini juga sama ya, kualitasnya sama itu ya? Iya betul. Bisa diperjualbelikan? Oh jangan tuh. Oke, berarti ada standar baru ya? Bisa dianggunkan aja ke bank mungkin. Bedanya apa nih kalau kita menggunakan Peruri ya, menggunakan jasa Peruri dengan yang sebelumnya di print kan? Iya, ini juga sebenarnya sih kayaknya sama sih kalau proses, cuman kan beda dari tingkatan bagian pengolahannya, maksudnya kan tetap aja dicetak, tapi kan ada lebihnya ya. Dari tadi kan saya sampaikan ke bahwa ada security tertentu yang itu memang diketahui oleh hanya satu orang, bahkan hanya satu orang saja. Itu tidak bisa safety. Ini untuk alumnus Unsap nanti ya, ijazahnya aja dari Peruri ya, dicetak oleh Peruri. Kang Arif, ini pasti lebih susah nih pertanyaannya. Ntar saya mikir dulu. Ya, tenang. Nih, untuk kompetensi lulusan dengan sistem pendidikan yang dibuat ya, dengan skema pendidikan yang dibuat oleh Unsap itu sendiri, kira-kira lulusan yang diharapkan ya oleh Unsap itu sendiri kompetensinya itu seperti apa? Kalau untuk kompetensi kan itu ada kembali lagi kepada capaian yang diinginkan atau yang diharapkan dari tiap prodinya. Ada CPL-nya, ada CPP-nya juga. CPL dan CPP ya? Ya, karena kan beda. Misalkan CPL, capaian pembelajaran lulusan ya? Lulusan, betul. Nah, dan juga tadi CPP. Ada CPP, capaian pembelajaran ya tingkat prodi ya, atau perkuliahan ya. Betul. Nah itu karena kondisinya kan kita ada untuk saat ini baru ada 18 prodi. Ya, 18 prodi, mudah-mudahan. Dan itu akreditasinya ke dominan B. Dominan B. Okay. Dominan B. Ya, dominan B. Karena kita tapi saat ini juga kita sedang berproses. Ada 2 prodi untuk magister, itu di FKIP yang sedang kita garap. Mudah-mudahan ya tidak ada halangan. Nanti juga kan kita harus ke yang tadi disampaikan, harus tiap prodi yang sudah ada kita harus bertambah prodinya. Begitu prodinya. Luar biasa. Jadi nanti ya dari sekian banyak prodi tersebut udah ada CPP-nya, udah ada CPL-nya, dan kemudian pada akhirnya lulusan kan akan memiliki kompetensi yang diharapkan oleh pihak Unsap sendiri dan juga punya nilai guna untuk masyarakat. Itu yang penting ya. Itu harus. Karena kan itu labuhan akhir outputnya sampai dengan outcome-nya seperti itu. Berarti kita harus sama-sama bersinergi, Kang Arif ya. Itu harus. Nah, sekarang gini, Kang Arif. Nih, katanya bentar lagi mau ngasih sesi ini ya, ada materi ya di acara PKKMB. Oke. Harapan nih untuk maba yang sekarang gimana, Kang Arif? Harapannya sih yang jelas adalah kalau dari kampusnya sendiri ya mudah-mudahan kalau harapan ke mabanya adalah nanti menghasilkan lulusan yang berkualitas, tentunya yang bermanfaat. Karena saya kategori manfaat itu sangat luas. Apakah secara pribadi, keluarga, atau bahkan secara menyeluruh, secara globalnya. Kalaupun misalkan dari kampus, ya harapan-harapan yang lainnya adalah tentunya adalah kita harus bisa
naik terus ya gitu, naik terus baik dalam sisi kuantitas maupun dari sisi kualitasnya. Dan tentunya dari Warek 1 juga dan tim ya, ini udah siap dong dengan pelayanan akademik terhadap mahasiswa ya. Oke, seperti apa tuh? Seperti ada KS, konsultasi, untuk KRS itu udah tersistem semuanya. Sudah, insya Allah. Katanya ada satu sistem ya, namanya kita si Uter. Si Uter ya. Si Uter sistem apa tuh? Sistem apa namanya ya? Terpadu ya, sistem universitas terpadu. Ya. Kemudian si AKAD juga gitu kan. AKAD, dan sekarang katanya kita sudah mulai ya, ada apa? Kita punya LMS ya? Ya, punya LMS. Dan kemarin kita dari tim ya, dari tim di kita yang sudah berupaya bahkan untuk mensosialisasikan dan termasuk saya pribadi juga kan ya gitu. Om, kondisi kita memang kan ada yang awam, ada yang sudah mahir ya. Ternyata alhamdulillah sudah bisa dimulai dipraktikkan saat ini. Ya, gitu, oke, jadi si LMS itu e-learning tanya. Ya, jadi mahasiswa tuh bisa belajar luring ya, dan juga bisa belajar daring. Oke, di tim Kang Arif ada siapa aja sih? Kalau di tim Warek 1 itu ada Kabironya, ada Pak Sukmayadi. Pak Sukmayadi. Terus juga ada dari Kabagnya kita ada 2, ada Pak Deden ya di Kabag Akademik, ada Ibu Evi di Kabag Administrasinya, terus juga ada Pak Kasubagnya Pak Irfan dan juga Pak Eka. Pak gitu. Eka, oke. Ya. Sekarang ini yang terakhir, sebenarnya ada harapan kan nih sama Unsap TV ini? Ya, kalau masalah sudah halus. Harapannya sih yang jelas yang pertama mudah-mudahan dari ruangannya ya nanti bisa dibenahi lagi gitu kan ya. Kita akan support lah insya Allah Alhamdulillah. Ya. Nah, itu sudah dibicarakan ya. Sudah dibicarakan ya dengan Pak Rektor karena Pak Rektor kemarin sudah diundang jadi langsung itu ya. Nah, tadi itu strategi kita nanti strategi mungkin Warek 2-nya itu. Nah, Warek 2 juga rencana gitu sama. Jadi insya Allah sudah ada dalam pembahasan ya karena kita memang bukan lagi harus maaf ya zaman saat ini kan maksudnya era seperti ini tidak harus ketemu langsung gitu one by one seperti kan tidak seperti itu. Bahkan nanti Kang Arif kalau misalnya dosen mau bikin materi kuliah juga ini bisa dibuat. Ya itu kan justru kan pernah disampaikan ke tim juga kalau kolaboratif antara dosen di tiap fakultas juga tiap prodi ya is okay kan bikin satu materi pembelajaran yang sama kita di sini kan bisa seperti itu kan. Dan harapan-harapan dari Unsap TV ya ini kan bagian daripada media perjuangan kita gitu, media perjuangan di kampus. Mudah-mudahan dengan adanya media di Unsap TV ini setidaknya lah hal-hal yang mungkin orang itu kaku untuk menyampaikan secara langsung di sini kan terbatas gitu Mas, seperti itu. Oke, dan sedikit lagi nih. Kan Unsap TV udah ada. Iya. LMS sudah ada. Iya. Untuk strategi perkuliahan nih di Unsap ini sendiri apakah akan tatap muka langsung, full luring atau hibrid campur antara ini sama luring dengan daring atau gimana nih? Untuk saat ini justru yang diberlakukan adalah hibrid. Saat ini karena yang pertama adalah karena kita masih dalam era pasca Covid ya, kita mengingat untuk masalah tidak terlalu full, bahkan saya di FISIP juga kan ada waktunya di minggu ke-3 ke-4 kita harus daring dan sudah difasilitasi dengan LMS itu. Kemarin memang agak sedikit jadi rame dosen kan yang rame itu maksudnya ya saling bertanya harus bagaimana kan memang belum terbiasa. Tapi dominannya sudah terbiasa dominannya gitu. Karena memang cuman mungkin sekarang kan sudah terintegrasi semuanya di sana. Insya Allah sekarang sudah hibrid. Ya kan dulu juga hibrid. Gitu ya ketika kita mau mulai e-learning aduh asa berat kudu nyiapkeun materi harus bikin konten gitu ya. Pas udah 2 tahun kita kuliah online pas mau luring lagi aduh asa seungguh. Nah itu ketemu lagi sama Ustaz Salam kan agak berat juga. Hasil lagi. Betul, jadi ini nambah juga ya yang namanya si dosen itu ya kemampuannya harus bertambah. Kompetensinya harus bersama. Para sobat Unsap TV, ini kalau ngobrol diterusin, ini panjang banget. Cuman sayang tuh, Kang Arif bentar lagi ya, ini pasti ada panggilan ya. Panggilan jiwa. HP-nya getar-getar terus tuh ya, HP-nya getar-getar terus. Pastinya dari panitia udah manggil mungkin ya, Kang Arif ya. Karena jam 1 ini harus ngasih materi di acara PKMB. Oke, para sobat Unsap TV, obrolan yang sangat bergizi ini dengan rekan muda kita, Kang Arif ya, yang selalu manggil saya Om. Ya. Luar biasa, banyak motivasi yang bisa kita ambil, kemudian banyak hikmah yang bisa kita ambil dan juga tentunya syarat banget dengan edukasi. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe channel Unsap TV Sumedang. Kita ketemu di obrolan kampus pengetahuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Siap. Hatur nuhun. Siap. Aduh, punten nggak ganggu waktu. Kayak gitu.